Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Fazal Lisa. Perkenalkan nama saya Sulfita Nuristia. Perkenalkan nama saya Fani Handayani Rahmawati. Perkenalkan nama saya Muhammad Siskaya Rastiawan. Perkenalkan nama saya Abdul Nur Cahyo. Tindak kekerasan atau penganiayaan yang terjadi pada perempuan di Indonesia kerap kali terjadi belakangan ini. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan seperti dinamika sosial, budaya, ekonomi, psikologis, dan kekuasaan. Salah satu bukti nyata kekerasan atau penganiayaan pada perempuan di Indonesia adalah sebagai berikut. Dari video tersebut, terlihat bahwa perempuan kerap kali menjadi sasaran empuk dari puncak emosi seorang pria. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2017 silam, menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan Indonesia pasti pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Yang mirisnya, kebanyakan disebabkan oleh pasangan atau orang terdekat mereka. Sosiologi memandang kekerasan sebagai suatu permasalahan yang cukup serius karena anggapan masyarakat yang buruk terkait permasalahan tersebut. Budaya patriarki seringkali terjadi di mana menempatkan posisi laki-laki di atas perempuan, sehingga yang hanya boleh bersifat dominan hanyalah laki-laki. Hal ini menunjukkan subordinasi laki-laki terhadap perempuan, yang biasanya dapat berujung menjadi kekerasan sepihak. Budaya patriarki berperan secara spesifik dalam tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan, karena budaya ini menyetir kepribadian masyarakat secara turun-temurun. Alasan lainnya terkait terjadinya tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia adalah dengan adanya ketidaksetaraan gender, di mana struktur sosial yang ada memberikan ketidakadilan pada suatu pihak, yaitu perempuan, sehingga menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dari adanya ketidaksetaraan tersebut juga otomatis muncul adanya ketidakseimbangan dari relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan sosiologis dalam melihat masalah ini bisa dengan menekankan kepada pentingnya memahami peran budaya, struktur sosial, dan juga relasi kekuasaan dalam membentuk pola-pola kekerasan yang sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Dalam masyarakat yang kental akan budaya patriarki seperti Indonesia, para ahli sosiologi diharapkan mampu melihat masalah ini dari bagaimana konstruksi sosial dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, serta dari bagaimana semua hal ini dapat menjadi pemicu dari timbulnya konflik dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, sosiologi dapat menyoroti pembentukan dinamika kekerasan yang utamanya itu disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan juga budaya patriarki. Upaya kolektif
harus terus dilakukan sebagai satu upaya atau suatu jembatan yang dapat memutus rantai kekerasan berbasis gender ini. Sehingga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu bisa tercapai dengan baik dan cepat. Pemerintah tentu dapat mengupayakan pencegahan tindak kekerasan dan penganiayaan yang terjadi pada perempuan. Misalnya dengan mengidentifikasi faktor struktural seperti ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang masih terus terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ketidakadilan yang diterima perempuan akan terus menjadi salah satu faktor dominan terjadinya kasus kekerasan atau penganiayaan. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar menanggapi secara serius terkait kasus ini. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran publik terkait hak asasi perempuan dengan cara sosialisasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa mendorong perempuan dalam proses pembangunan negara atau memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Jika kekerasan perempuan terjadi terus-menerus dan tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah yang berwenang, kemungkinan nantinya akan berdampak kepada gangguan psikologis pada korban, sehingga kemungkinan terburuknya adalah korban mengalami depresi berat atau bahkan muncul pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Perempuan yang menjadi korban dari tindak kekerasan dan penganiayaan juga kemungkinan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan akibat dari terganggunya mental tersebut. Selain itu, jika pemerintah tidak cepat tanggap, dalam kasus ini juga kemungkinan akan berujung kepada kasus pembunuhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan pada perempuan serta pemberian akses terhadap layanan kesehatan dan juga dukungan secara psikologis. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kenapa sih?